Cici ini usianya berapa? Gitu. Ini orang baru kerasukan ditanya usia. Ya bilang lah. Cici ngejawab, saya usianya 30. Gitu. 30 kok. Oh, tapi Kak Cici tahu nggak, penglihatan kami itu Cici nggak usia 30. Hah? Gitu. Cici kaget. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Aduh, baru tahu saya. Oke, kali ini saya akan membawakan kisah tentang seorang gadis yang mana gadis ini dia itu udah menikah selama bertahun-tahun namun nggak punya anak. Sebenarnya dia itu sempat hamil, namun setiap kali mau melahirkan anaknya tuh meninggal dunia. Dia sampai menyerah untuk jadi istri yang baik, yang sempurna untuk suaminya. Namun ketika berpisah dengan suaminya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sebenarnya belum pernah dia rasakan. Apakah ini salah satu kiriman dari suaminya? Oke, kita dengar nih kisahnya kayak mana. Ini berawal dari seorang gadis yang bernama Cici, yang mana si Cici ini itu adalah istri seorang abdi negara. Jadi di sini instansinya nggak usah disebut ya, ngeri saya. Instansinya mau disebut. Oke, suaminya tuh abdi negara, saya sebut aja namanya Adi, dan istrinya si Cici. Nah, si Cici ini sama si Adi ini adalah dua sosok yang sangat romantis dan saling mencintai. Namun keromantisan itu berhenti ketika si Cici hamil dan anaknya meninggal. Itu dirasakan si Cici bukan hanya sekali saja, tapi berkali-kali. Dia tuh setiap hamil, ketika mau melahirkan, meninggal anaknya. Dan terus menerus si Cici itu akhirnya di titik menyerah. Dia itu nggak ingin lagi menjadi istri yang baik dan ingin mengabdi kepada suaminya yaitu Adi. Dia itu memutuskan untuk bercerai. Ketika bercerai, dia itu melanjutkan studinya dia. Jadi dia kuliah. Jadi dia kuliah di kampus teman saya. Dia itu ini sebenarnya teman kerja saya, kampus tempat kuliah teman saya nih. Jadi ini ceritanya dari teman saya sebenarnya. Nah, pada satu ketika ada satu acara bersih-bersih sekret ceritanya. Jadi di kampus itu satu jurusan ada, mereka itu punya dikasih sekret sama kampus untuk dibersihkan. Jadi sekret ini itu bentuknya rumah dan istrinya itu udah meninggal. Jadi yang hidup itu hanya suaminya dan dia nggak punya anak. Dan jurusan teman saya ini menyewa rumah itu untuk dijadikan sekret gitu. Setelah udah dibayar, udah mau dibersihkan, tiba-tiba mereka mau masuk ruangan yang kosong itu. Ada satu mahasiswa, saya sebut aja namanya Dika, itu merasa, siapa yang ini survei rumah ini gitu, siapa yang milih rumah ini untuk jadi sekret gitu. Katanya itu si Yanti yang milih. Kenapa emang? Kayaknya rumah ini auranya tuh nggak bagus gitu. Lah, iya ya, udah sumpek dan kayaknya emang suasananya panas gitu, pokoknya auranya nggak bagus lah gitu. Jawablah si Sisi, iya sini kayaknya nggak bagus, tapi udahlah, namanya cuman dibayarin sama kampus gitu, udah kita nggak usah nggak usah banyak bacot gitu, mendingan dibersihin aja, insya Allah nggak terjadi apa-apa gitu. Mereka bersihin lah. Gak lama dari situ si Cici ini, padahal si Cici ini belum masuk, baru sampai pintu, tiba-tiba dia jatuh ke belakang.
dipapah lah si Cici, tapi nggak dibawa ke dalam nih karena kan masih kotor, dibawa ke rumah sebelah. Di situ mereka nidurin si Cici, tiba-tiba si Cici teriak. Ternyata si Cici lagi kerasukan, berontak dah, berontak. Kenapa kalian ini datang ke rumah saya gitu? Kalian mau apa gitu? Kalian mau apa? Kalian mau apain rumah saya? Kalian pergi gitu, ngusir dia si Cici ini, ngusir mereka. Ada salah satu mahasiswa yang nyaranin manggil namanya si Bobby. Coba panggil Bobby itu pintar orangnya gitu. Nah, dia mahasiswa apa, jurusan apa gitu. Dia perikanan juga ya, saya sebut aja nggak apa-apa ya. Dia mahasiswa perikanan juga, panggil aja ke sini gitu. Nah, dipanggil lah ini si Bobby. Si Bobby itu jaraknya baru 5 meteran dari tempat si Cici kerasukan. Dia udah ini berontak si Cici ini, yang tadinya cuma teriak-teriak, tiba-tiba dia mau lari. Si Cici mau lari, ditahan nih sama ini yang cowok-cowok. Ada 4 cowok nahan dia karena mau lari. Di situ si Bobby masuk. Nah, si Bobby nanya sama si Cici, maunya kamu apa gitu. Tempat saya jangan diganggu gitu. Kalian jangan di sini. Si Bobby ngomong gini, ini tempat manusia, ini rumah, ngomong gitu. Ini rumah. Kalian gak harusnya di sini. Iya kan, kamu udah lama di sini gitu. Kami kok udah lama di sini. Kalian jangan usik kami gitu. Namanya jin mau diomongin kayak gitu mana ini denger. Jadi si Bobby ngomong gini, kalian mau pergi sendiri, mau dianterin, dicariin tempat, atau dimusnahin? Ngomong gitu si Bobby gitu. Ya, kalau gitu carikan saya tempat gitu. Dicarikanlah. Ternyata ada pohon di situ. Ceritanya si Bobby naruhnya di situ nih, di pohon itu. Gak lama dari situ si Cici sadar nih si Cici. Udah gitu si Bobby ngobrol sama Cici. Cici, ini saya nanya serius ya sama Cici. Cici jangan ragu ngejawabnya, jangan malu. Saya bakal jelasin apa sebenarnya terjadi, ngomong gitu si Bobby. Ada apa? Cici ini usianya berapa? Ngomong gitu. Ini orang baru kerasukan ditanya usia, yang bilang lah. Cici ngejawab, saya usianya 30 gitu. 30 kok. Oh, tapi Kak Cici tahu nggak, penglihatan kami itu Cici nggak usia 30. Hah? Gitu. Cici kaget. Kok bisa? Iya, penglihatan kami Cici itu usia 25, lebih mudah lah dari usia Cici. Kok bisa gitu ya? Gini aja deh Ci, kalau misalnya ketemu sama orang baru nih ya, maksudnya orang yang nggak kenal Cici, terus Cici coba tanya usianya berapa gitu, tanya sama dia, tebak-tebakan gitu. Ya saya pernah sih ini kayak gitu. Terus setelah 3 hari saya tuh sebenarnya deket sama dia gitu, sama tuh cowok. Dia tuh ngedeketin saya. Nah setelah pacaran 3 hari, tiba-tiba dia mutusin saya. Katanya saya tua gitu. Si Cici ngomong gitu kan. Nah sebenarnya itu adalah penglihatan kita nih sama si Cici. Kita kadang lihat Cici itu muda, kadang jadi tua. Itu ya, jadi si orang ini, pacar saya itu, setelah saya sebenarnya kejadian itu setelah saya pisah sama suami saya. Yang si Cici ngomong gitu kan,
setelah saya pisah dari suami saya, ketika ada yang mau deket sama saya, si cowok mau deket, tiba-tiba dia ngomong kalau dia tuh suka sama saya, dan 3 hari kemudian dia tuh minta putus karena saya tua, gitu kata si Cici. Nggak tahu. Dan kejadian aneh lagi, setiap malam saya itu memimpikan berhubungan dengan pria, tapi wajahnya itu saya apa ya, nggak nge-save gitu, nggak inget wajahnya itu seperti apa, nggak nge-save wajahnya. Jadi dia tuh hanya, itu kejadiannya setiap jam 1 malam. Setiap jam 1 malam si pria itu datang untuk berhubungan dengan dia. Ini ngejelasin lagi nih sama si Cici, motor. Si Gabi ngejelasin lagi sama Cici, Cik, kalau pulang balik ke rumah atau ke kampung kamu, tolong minta sama nenek kamu atau orang tua kamu. Jadi gini, tanya dulu sama orang tua atau nenek kamu sebenarnya apa yang dipakaikan sama kamu gitu. Si Cici sempat bingung tuh di situ. Apa? Maksudnya kenapa? Gimana? Enggak. Jadi gini, Ci. Sebenarnya ada orang yang memakaikan kamu sesuatu yang membuat orang lain itu merasa prihatin, merasa suka sama kamu, merasa senang sama kamu, tapi bentuknya itu bentuk jin jadinya. Itulah yang menyetubuhi kamu gitu. Dia kaget, pantesan saya ini. Tapi semenjak saya nikah sama suami saya nggak ada kejadian kayak gitu. Jadi gini, Ci, pas dia langsung dipotong nih sama si Bobby. Jadi gini, Ci, sebenarnya dia itu nggak ganggu ya, maksudnya belum terlalu ganggu sama kamu, tapi ketika seseorang, dia nggak nyebut suaminya, seseorang mengirimkan sesuatu ke kamu dan bentrok nih, ilmu ini bentrok. Jadi ilmu itu berbentuk jin ya jadinya. Ilmu ini yang satu santet, yang satu saya sebut aja penarik ya. Yang satu penarik jadi bentrok, makanya kamu nggak tahan, kamu tuh sering mimpi berhubungan dengan dia dan sering ganggu. Nah, lebih parahnya lagi kata si Cici, dia itu kerasukan setelah berhubungan nih sama si pria ini yang malam itu, dia itu sering banget kerasukan. Nah, ini dikonfirmasi sama orang yang sering tidur sama dia gitu. Jadi kalau ada temennya tidur, dia itu nggak berani tidur sendiri, dia harus cari teman supaya dia nggak bisa ngelakuin hal-hal yang di luar nalar, di luar ininya dia lah, maksudnya hal bodoh, bisa bundir atau apa gitu kan. Makanya dia tuh nggak, menjak pisah dari suaminya dia nggak berani tuh tidur sendiri. Jadi si Bobby menyarankan kalau gini aja deh, Ci, kamu sama seperti saya omongin tadi, kamu balik dulu, ngomong sama orang tua atau nenek kamu, nanya siapa yang sebenarnya ini naro di badannya, dan suruh hilangin dulu. Setelah itu baru ngobatin yang ini nih, ilmu santet ini diobatin. Jadi ada 2 nih dalam tubuhnya si Cici yang ingin dihilangkan. Setelah mendengar penjelasannya si Bobby, si Cici itu udah paham apa yang harus dia lakukan. Sejak jam 8 pagi, ceritanya mau bersih-bersih rumah nih, sampai jam 4 sore. Jam 4 sore baru selesai mereka diskusi tentang masalahnya si Cici. Jadi teman-temannya tuh pada kerumun di situ, termasuk teman saya, pada ngedenger nih penjelasannya si Bobby. Sebenarnya si Bobby ini adalah seseorang yang daerah tempat tinggalnya itu cukup terkenal, di mana di daerahnya itu kita aja nih kalau buang ludah di daerahnya dia itu, kalau ada orang jahat, dia itu diambil ludahnya dia langsung dipegang kayak gitu, itu bisa dikerjain sama orang. Makanya
setiap dia keluar dari kotaknya dia itu punya pegangan dan paham akan ilmu-ilmu goib. Tapi saya nggak temenan sama si yang namanya si Bobby sama si Cici ini. Cuman saya temenan sama orang yang cerita gitu. Jadi saya ceritakan sama kalian. Jadi inti dari video ini adalah bagi ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada ilmu, ya kan, nggak usahlah dititipin sama anak-anak gitu. Itu beban. Itu jadi beban mereka. Cukuplah kalian, kalau emang kalian tahu ya pakai sendiri gitu, nggak usah dititipin ilmu penangkal lah, ilmu penarik lah, apa gitu. Oh, itu jadi beban mereka, kesian. Oke, gitu aja ya ceritanya hari ini. Kebetulan tadi hujan dan sekarang udah reda dan saya mau pulang. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.